Terkait dengan tadi kan ada yang ditanyakan meningkatkan fungsi legislasi daerah ya, atau OTDA itu meningkatkan fungsi legislasi daerah. Ya bisa, karena dengan otonomi daerah kan setiap daerah bisa menentukan masa depannya sendiri, termasuk dalam hal legislasi. Misalnya begini, kalau suatu daerah ingin lebih menerapkan syariah Islam misalnya. Nah, dengan otonomi daerah itu bisa. Ya, asalkan para legislator daerah, anggota DPRD itu setuju untuk menerapkan poin-poin dalam syariah Islam, bisa dilakukan. Itulah enaknya otonomi daerah gitu. Di Aceh misalnya, yang seluruh legislatornya itu setuju dengan penerapan syariah Islam, maka bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, asalkan legislator daerahnya itu setuju. Nah, tetapi di daerah lain yang banyak yang tidak setuju karena mungkin beragam dari sisi agama, atau mungkin meskipun semuanya Islam tapi ada juga yang tidak setuju yang dengan menerapkan syariah Islam, maka tidak bisa dilakukan gitu. Nah, jadi legislasi daerah itu bisa meningkat dan sesuai dengan kepentingan dan sesuai dengan ciri khas daerah. Itu enaknya otonomi daerah gitu ya. Jadi setiap daerah bisa menentukan bentuk pemerintahannya sendiri, bentuk legislatifnya sendiri. Kemudian tadi juga ada ditanyakan tentang penerapan OTDA di Indonesia ya. Selama ini sudah 20 tahun ya. Atau tepatnya itu dari tahun 2005 kalau tidak salah itu. Sekarang 2020, ya hampir 20 tahun ya. Dan berjalan dengan baik. Dengan otonomi daerah, maka pembangunan itu bisa disesuaikan dengan kepentingan daerah. Sebelum otonomi semuanya seragam gitu ya, dengan peraturan presiden, dengan peraturan lain-lainnya yang seragam. Tapi dengan otonomi itu bisa berbeda. Misalnya di Manggarai Barat yang sekarang sedang hebat-hebatnya wisata wisata yang bahari itu, Labuan Bajo. Nah, peraturannya bisa peraturan yang menguntungkan para pengusaha terkait dengan pengusaha pariwisata misalnya. Berbeda dengan misalnya di Jawa Barat yang lebih ke pertanian, atau di Sulawesi yang lebih ke pertanian, maka peraturan daerahnya bisa dibuat sedemikian rupa sehingga pertanian itu bisa berkembang. Jadi enaknya otonomi daerah itu seperti itu. Dan kalau seandainya ada kerjasama antar daerah yang dekat misalnya, itu bisa lebih dioptimalkan lagi gitu. Misalnya begini, katakanlah Makassar itu kan kota yang ada pelabuhannya, cocok sekali buat perdagangan dalam dan luar negeri. Maka daerah-daerah di sampingnya itu seperti Goa ya, dan kabupaten-kabupaten lain itu bisa membuat semacam kerjasama. Katakanlah Goa memproduksi produksi pertanian, kabupaten lainnya produksi katakanlah karet dan lain sebagainya, atau kakao. Nah, kerjasama itu dilakukan antara daerah produsen dengan daerah pengolah misalnya. Makassar menjadi pengolah dan pengekspor. Nah, enaknya otonomi daerah itu seperti itu. Setiap daerah bisa membuat kerjasama daerah, 2, 3, 4 daerah yang berdekatan, dan kemudian bisa memacu perekonomiannya. Itu hebatnya otonomi daerah. Jadi daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Itu hebatnya dibanding kalau sentralistis di Jakarta misalnya. Semuanya kepentingan Jakarta. Artinya kepentingan daerah lebih terabaikan gitu ya. Kemudian hambatan, ya jelas hambatan tadi sudah disebutkan teman Anda, benar sekali. Dari sisi SDM, dari sisi SDA berbeda-beda, gitu ya. Nah, tetapi kalau pemerintah daerahnya cerdas, pemerintah daerahnya smart, maka dia akan melakukan pembangunan itu berdasarkan kekuatan daerahnya, gitu ya. Saya misalnya pernah ke Aceh Singkil. Di sana itu perkebunannya yang kuat.
kebun kelapa sawit, ya. Nah, tetapi herannya hasil produk kelapa sawit itu dibawa untuk diekspor itu jauh ke Medan gitu. Itu antara Aceh Singkil dan Medan tuh jauh sekali. Dan itu biayanya mahal sekali. Dan itu sekarang terjadi seperti itu. Kenapa tidak misalnya di Aceh Singkil itu dibuat pabrik pengolahan minyak sawit? Ya. Karena Aceh Singkil juga punya garis pantai, kenapa tidak dibuat pelabuhan? Maka produk-produk perkebunan yang dihasilkan Aceh Singkil bisa diolah di situ. Kalau perlu diekspor bisa diekspor dari situ. Nah, waktu saya ke sana tuh belum terjadi, dan saya dari Toba mengarah ke Aceh Singkil itu jalanannya rusak sekali. Rusaknya kenapa? Karena dilalui truk-truk besar pengangkut minyak sawit mentah itu. Ya, rusak jalanan, rusak. Yang menikmati nilai lebihnya adalah Sumatera Utara, bukan Aceh. Karena ya diolah di Sumatera Utara, diekspor oleh Sumatera Utara. Sementara orang Aceh Singkilnya sendiri ya tetap miskin, saya lihat juga enggak, kasihan sekali orang Aceh Singkil itu ya. Relatif lebih tertinggal lah. Ya, padahal di sana tuh luar biasa ya. Saya juga mampir juga ke makamnya siapa itu Asingkili itu kan terkenal sekali. Ya, termasuk daerah yang tertinggal, padahal sumber daya alamnya tadi sebutkan teman Anda itu luar biasa di sana. Ya. Oke, jadi hambatannya seperti itu. SDA dan SDM-nya. SDA biasanya kalau daerah-daerah di luar Jawa berlebih sebenarnya, tetapi SDM-nya yang kurang. Akhirnya tidak bisa mengembangkan seperti tadi itu, ya. Pengolahan, kemudian ekspor, mengandalkan daerah yang jauh, provinsi lain, karena mungkin kalau ke Banda Aceh jauh lebih jauh lagi, maka kemudian dibawa ke Medan. Ya, yang menikmati nilai tambah ekonominya ya orang Medan gitu, bukan orang Aceh Singkilnya gitu. Kemudian pertanyaan keempat tadi tentang masih ada yang tertinggal. Ya, itu terkait dengan itu ya. Ada daerah yang tetap tertinggal, tetapi ada daerah yang maju. Ya, tergantung pada sebenarnya lebih ke SDM-nya sih. Kalau SDM-nya cerdas, maka dia bisa katakanlah mengoptimalkan seluruh potensi di daerah itu, bisa juga mengundang investor untuk berusaha di sana, maka akan pertumbuhan ekonominya akan jauh lebih cepat. Banyak sekali daerah-daerah yang sekarang muncul sebagai daerah maju karena memang pemimpinnya itu kreatif ya. Sehingga segala potensi itu bisa diaktuskan ya. Kalau di filsafat itu ada potensi, ada aktus. Kalau aktus itu adalah sesuatu yang sudah aktual gitu dari potensi. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi tergantung pada SDM, dan sebenarnya lebih ke SDM sih. Jika SDM-nya cerdas ya, maka kemudian dia bisa memanfaatkan hak mengatur diri sendiri itu. Otda itu, otonomi itu hak mengatur diri sendiri. Hak mengatur diri sendiri sehingga kemudian daerahnya bisa lebih cepat maju. Gitu ya. Seperti itu. Oke, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa dibuka termin kedua. Baik, untuk sesi kedua, apakah masih ada yang bertanya?